Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Daga Tegar dari kelas 4 nomor absen 18. Perkenalkan, saya Diokalina dengan nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Deza Panisira dengan nomor absen 09. Perkenalkan, saya Hani Agustin dengan nomor absen 12. Untuk Mute dengan nomor absen 13. Saya Muhammad Islam Berkerapi dengan nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra dari kelas 11 IPA 2 dengan nomor absen 22. Saya Muhammad Haji Bucar Bujaya nomor absen 23. Saya Nathaniel Bagus Pradipta bernomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Rahma Alia dengan nomor absen 33. Saya kelompok kami akan membuat alat pendeteksi gempa sederhana dengan alat dan bahannya antara lain: satu buah kompleks plastik bekas, pipa sudah dipotong pendek, dan perekat, sumber pegangan, buzzer, kemudian stick bekas, lalu sapu, dan juga magnet dari handset bekas, lilin, dan kabel serta alas dari kayu bekas. Untuk alat kita gunakan lem tembak dan juga gunting. Pertama-tama kita lubangi tutup komplit dengan batu. Panaskan batu terlebih dahulu. Inilah hasil dari kompleks yang telah dilubangi. Baik, selanjutnya kita akan memotong buah steak es krim. Kita ukur di atas toples. Setelah itu kita potong. Oke, setelah kita potong, kita akan menaruh steak es krimnya di atas toples lalu kita lem. Baik, sekarang kita sudah lem. Setelah itu kemudian kita siapkan kabel lalu kita kupas dengan lilin. Ini setelah dikupas, kemudian kita masukkan ke dalam lubang tutup toples. Kita kupas lagi kabel selanjutnya. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam lubang toples. Setelah kabel masuk dalam lubang toples, kita rekatkan kabel dengan perekat. Kemudian kita siapkan pipa pendek dan juga paku. Kita panaskan paku untuk dilubangkan ke pipa. Ini dia hasilnya setelah kita lubang. Kemudian kita siapkan perekat untuk dilemkan ke bagian bawah pipa. Lalu kita akan tempel di bagian toples di sebelah sini. Baik, langkah selanjutnya dalam pembuatan alat pendeteksi gempa ini, kita lem. Kita panaskan lem tembak ini di lilin. Lalu nanti kita lemkan di dua kayu yang sudah ditempelkan tadi. Nanti setelah kita pasangkan lem itu, kita tempelkan di papan ini.
setelah tadi kita lem, maka tampilannya akan seperti ini. Ya. Kita lihat di atas alat, kemudian kita yang sudah dipanaskan tadi, dan nanti tampilan seperti ini. Jadi pada hari ini kita akan melakukan percobaan untuk mendeteksi keberadaan gempa yang ada di kota kita, di lingkungan kita dengan menggunakan alat pendeteksi gempa yang sudah kami coba sebelumnya. Silakan arahkan kamera ke bawah. Jadi fungsinya ketika terjadi gempa, maka magnet yang disangkutkan pada yang namanya pipa ini akan bergerak, ya, berputar, dan saat magnet ini mengenai salah satu paku, maka akan berbunyi oleh buzzer ini. Kita coba lihat. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya gempa, dan lalu tiba-tiba, nah, jadi alat ini tujuannya untuk mendeteksi keberadaan gempa, di mana nantinya saat gempa berbunyi, gempa terjadi akan langsung bunyi tit. Nah, inilah fungsi sebenarnya dari alat pendeteksi gempa. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Magnet yang menempel pada paku berfungsi sebagai satelit. Ketika magnet dan paku bersentuhan atau menempel, maka rangkaian listriknya jadi tertutup, sehingga listrik dari baterai akan mengalir menuju buzzer aktif. Ketika buzzer aktif teraliri oleh listrik, maka buzzer aktif akan mengeluarkan suara. Buzzer elektronika adalah sebuah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Buzzer elektronika akan menghasilkan getaran suara ketika diberikan sejumlah tegangan listrik dengan taraf tertentu, sesuai dengan spesifikasi bentuk dan ukuran buzzer elektronika itu sendiri. Pada dasarnya, prinsip kerja dari buzzer elektronik hampir sama dengan loudspeaker, di mana buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang secara diafragma. Ketika kumparan tersebut dialiri listrik, maka akan terjadi elektromagnet, sehingga mengakibatkan kumparan tertarik ke dalam ataupun keluar tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang secara diafragma, maka setiap kumparan akan menggerakkan diafragma tersebut secara bolak-balik, sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan udara. Konsep fisika yang terdapat pada alat pendeteksi gempa ini adalah konsep gelombang bunyi, di mana sumber daya baterai diubah menjadi sumber suara oleh buzzer aktif. Kelebihannya itu bahan-bahan mudah ditemukan dan suara yang dihasilkan buzzer aktif cukup besar. Kekurangannya, baterai cepat haus atau habis, dan buzzer yang digunakan harus buzzer yang aktif. Saya Ketut Murtih. Saya Muhammad Islam Bagadafi. Saya Muhammad Adi Putra Prijaya. Saya Nathanael Bagas Pradipta. Dan saya Muhammad Arisgar. Kami berharap semoga apa yang kami buat dan yang kami tampilkan pada video ini dapat bermanfaat bagi pemirsa sekalian dan dapat menjadi inovasi yang berguna untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.